Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh. Proses ini mencakup pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi, penyerapan nutrisi, serta pembuangan sisa yang tidak dibutuhkan. Pemahaman terhadap sistem ini penting karena berperan langsung dalam pemenuhan energi dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, bagaimana sistem pencernaan bekerja? Mari kita bahas satu persatu. Proses pencernaan dimulai dari rongga mulut, tempat berlangsungnya pencernaan mekanik dan kimiawi pertama. Secara mekanik, gigi berfungsi memotong dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dicerna. Secara kimiawi, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase atau petialin yang berperan dalam memecah karbohidrat kompleks seperti pati menjadi gula sederhana. Dalam reaksi tersebut, amilum dihidrolisis menjadi maltosa dengan bantuan air dan enzim amilase. Sementara itu, lidah membantu mengatur posisi makanan dan mendorongnya ke faring untuk proses penelanan menuju saluran pencernaan berikutnya. Makanan kemudian melewati faring dan masuk ke esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran otot yang menyalurkan makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Di bagian ini tidak terjadi pencernaan kimiawi, melainkan hanya transportasi makanan. Setibanya di lambung, makanan mengalami pencernaan mekanik melalui kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan menjadi kimus. Secara kimiawi, dinding lambung menghasilkan asam klorida dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi peptida. Pada bayi, enzim renin juga berperan dalam mengendapkan protein susu. Lapisan mukosa lambung melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam. Dari lambung, kimus masuk ke usus halus, yang terdiri atas 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum, makanan bercampur dengan enzim dari pankreas dan empedu dari hati yang membantu mengemulsikan lemak. Enzim-enzim dari dinding usus seperti maltase, sukrase, laktase, dan peptidase turut melanjutkan pemecahan zat gizi. Di bagian jejunum dan ileum, terjadi penyerapan nutrisi melalui vili dan mikrofili ke dalam pembuluh darah dan limfa. Sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar, yang terdiri atas sekum, kolon, dan rektum. Di sini, air dan mineral diserap kembali, dan bakteri usus membantu pembentukan vitamin K dan B. Sisa makanan diubah menjadi feses dan disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut sampai ke usus besar dan anus. Kita udah bahas bagaimana makanan diolah, diserap, dan akhirnya dibuang dari tubuh. Setiap organ punya peran penting dan saling bekerja sama supaya tubuh kita tetap sehat dan bertenaga. Semoga penjelasan ini bisa bantu kamu lebih paham dan makin tertarik belajar biologi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa review lagi materinya, dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.